Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya guys, Dokter Gigi Wawan Sumantri. Hari ini saya bersemangat sekali untuk membahas video terbaru. Ya, topiknya tentang apa? Topiknya tentang gigi bungsu yang mendorong gigi sebelahnya, sehingga gigi sebelahnya itu menjadi berlubang. Nah, sekarang bingung deh, perawatan apa saja yang harus didahulukan, antara cabut gigi bungsunya atau tambal gigi yang berlubang terdorong oleh gigi bungsu tersebut, atau bisa bersamaan dalam satu waktu. Ada yang kasusnya sama seperti ini? Simak terus video ini sampai akhir supaya tahu pandangan ke depan perawatan apa saja dan keluhan seperti itu. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Jadi kita tahu ya, kalau gigi bungsu itu ada yang tumbuhnya miring banget, atau justru memang lurus, tapi di atasnya itu masih tertutup oleh gusi. Nah, tertutup oleh gusi akibat dari gigi bungsunya mau erupsi. Biasanya gigi bungsu tersebut erupsi atau tumbuh di usia 20-an. Nah, pasien ini adalah pasien-pasien yang masih muda, usianya 23-an. Nah, terus ada masalah yang dialami oleh pasien tersebut. Nih, saya contohkan satu pasien aja ya. Pasien datang dengan keluhan gigi belakang kiri bawah berlubang dan nyeri pada saat tumbuh gigi bungsunya. Nah, gigi bungsu kiri selama 5 hari yang lalu sempat dilakukan operasi dengan teman sejawat, namun selama 2 jam gigi bungsu tersebut tidak keluar giginya. Berarti dengan keluhan tidak maksimal ya pencabutannya seperti itu. Nah, tetap nyeri pada kondisi seperti itu. Jelas saja bahwasanya bekas luka pencabutannya belum sembuh sempurna. Terus di sini tekanan darah pada saat hadir hari ini adalah 110/70 mmHg, nadinya 101 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, pernapasannya 20 kali per menit, SpO2-nya 99%, bagus ya. Pemeriksaan fisiknya terdapat gambaran panoramik gigi 38 dan 48 horizontal. Nah, panoramik itu ronsen ya, ronsen yang besar. Tapi kalau misalkan gambaran gigi 38, 48 itu menandakan gigi bungsu atau gigi terakhir. Geraham terakhir itu nomor 8. Gigi geraham nomor 8. Gigi geraham pertama, gigi geraham nomor 6. Gigi geraham kedua, gigi geraham nomor 7. Gigi geraham ketiga, gigi geraham nomor 8. Nih, saya review gigi manusia itu ada 3 gigi geraham di masing sisi-sisinya. Saya contohkan. Atas kanan ada 3, 1, 2, 3. Atas kiri ada 3, 1, 2, 3. Bawah kiri ada 3, 1, 2, 3. Bawah kanan ada 3, 1, 2, 3. Itu geraham besar semua, ukurannya seperti ini. Ada juga yang geraham kecil. Geraham kecil jumlahnya 2 di masing-masing sisinya. Oke, bisa difahamin dulu karena di sini ada penomoran nomenklatur dari masalah gigi ya, nomor-nomor gigi. Nah, terus masalah diagnosanya adalah impaksi gigi 38 dan 48. Impaksi itu tumbuhnya miring ya. Kebetulan di sini tertulis horizontal. Miring horizontal seperti ini. Nah, miring horizontal seperti ini sehingga gigi tersebut terdorong. Gigi 7-nya terdorong oleh gigi 8. Nah, seperti itu. Terus gambaran udem pada gigi 38 dan 37. Nah, udem itu memerah ya, pembengkakan. Nah, terus diagnosanya ada periodontitis apicalis dan nekrotis pula 37. Terus tata laksananya, saya ini ada proodontektomi sama jaga kondisi kesehatan gigi. Nah, yang dipermasalahkan adalah gigi geraham itu bagian-bagian mahkotanya masih utuh, masih bagus seperti ini. Tapi gigi geraham nomor 7 tersebut kok bisa berlubang? Nah, terjadi karena giginya miring dari gigi 8-nya. Nah, miring seperti ini, ada space, kan ini space nih. Nah, kalau misalnya nggak ada space kan gini. Nah, kalau ini kan ada space. Space seperti ini, sisa makanan mudah menempel di bagian situ. Ya, lambat laun, terus dia makan masuk ke dalam. Nah, jadinya inflamasi sehingga di sini ada sisa makanan yang menempel di bagian servikal atau leher gigi masuk ke dalam celah-celah gusi bagian gigi nomor 7. Justru adanya karies bukan ada di oklusal atau di bagian dataran. Nah, adanya di bagian celah gigi yang miring tersebut.
di sini. Maka dari itu, nah ini untuk treatmentnya ke depannya itu seperti apa, saya cek semuanya. Nah ternyata ada gambaran-gambaran yang menandakan gigi tersebut yang masih vital. Yang pertama, ciri khasnya adalah gigi itu sakit. Apabila terkena makanan, terkena paparan apapun itu sakit. Sampai minum obat berarti sakit itu sudah tidak bisa tertanganin dengan ditunda tanpa minum obat. Itu sakit banget berarti harus minum obat. Nah, itu menandakan vitalitas masih positif atau vitalitas gigi tersebut masih bagus, namun sudah terinfeksi. Terus treatmentnya apa saja yang akan dilakukan untuk kasus gigi tersebut? Nah, yang pertama, kasusnya adalah sudah ada ronsen panoramiknya. Jadi, saya cuma ngebaca giginya itu memang benar miring. Seperti ini. Nah, jadi nggak perlu dironsen ulang. Terus, ngelihat gigi dari nomor 8, itu miring sekali ya, horizontal. Jadi, saya tes perkusi pada gigi yang nomor 7 ini. Gigi yang nomor 7, saya tes perkusi, saya tes palpasi, dan ternyata menandakan harus dirawat cepat dengan perawatan saluran akar. Nah, berarti dari kasus ini, saya akan lakukan perawatan saluran akar dulu di bagian gigi yang berlubang tersebut, bukan gigi bungsunya. Nah, gigi berlubang itu saya rawat terlebih dahulu, alasannya untuk supaya rasa sakit yang diderita saat itu hilang dulu. Nah, karena rasa sakit itu melebihi dari rasa yang terdorong. Kalau misalkan rasa yang terdorong, itu keluhan-keluhan yang ada adalah giginya merasa mendorong pipi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, telinga selalu berdenging. Terus yang ketiga, pusing. Saya tanyakan, pusing apakah terlalu sering atau emang membuat sakit kepala? Ternyata tidak, hanya pusing sementara dok. Oke, saya baca lagi dengan beberapa keluhan-keluhan saya gali. Dan ternyata dengan keluhan itulah harusnya saya rawat gigi perawatan saluran akar dulu di bagian nomor 7. Supaya pasiennya itu tidak merasakan sakit lagi pada saat kunjungan berikutnya atau pada saat hari itu. Kalau misalkan saya pencabutan dilakukan hari itu juga akan sia-sia karena pasien sedang merasakan sakit dan itu tidak boleh dilakukan tindakan. Dengan catatan-catatan, saya periksa tes perkusinya semuanya positif, tes ketuk ya. Itu tidak boleh dilakukan tindakan karena pada saat anestesi nanti justru infeksi tersebut menyebar ke pembuluh darah. Namun ada kasus-kasus yang gigi sakit tapi bisa dicabut. Ada di video sebelumnya yang saya bahas. Coba dicek, ada kasus-kasus tertentu. Jadi semua kasus itu berbeda-beda dan berbeda pula tindakannya. Nah, di sini kasusnya adalah saya rawat gigi yang berlubang tersebut. Yang nomor 7 itu saya rawat perawatan saluran akar dulu. Untuk pencabutan, nanti minggu depan atau kunjungan berikut laginya, saya lakukan pencabutan odontektomi di bagian gigi geraham belakangnya. Itu kasus yang pertama. Terus pastinya setelah itu saya kasih obat-obatan atau pramedikasi obat untuk menenangkan rasa sakit yang diderita pada saat ini. Nah, ini bicara gigi yang 38, yang 5 hari sebelumnya sempat diupayakan operasi pada TS sebelumnya, namun tidak terambil, setengahnya. Terus gigi yang 48, gigi seberangnya berarti, nah gigi seberangnya tuh ini 38, ini 48. Nah, yang gigi 38 ini, dia bagian pernah dicabut tapi nggak keluar, nggak tuntas. Nah, gigi yang 48 dirasakan sama, jadi memang kanan kiri miring semua giginya. Kanan kiri miring semua giginya dan perlu dilakukan odontektomi atau pencabutan gigi bungsu. Nah, di sini, di pasien ini, saya koordinasi dengan dokter spesialis bedah mulut untuk pencabutannya. Namun untuk gigi-gigi yang berlubang seperti ini, di gigi 7 itu saya lakukan perawatan saluran akar. Terus pasien yang kedua, belum pernah dilakukan foto ronsen, namun merasakan hal yang sama. Nanti saya tampilkan fotonya di sini ya. Saya sempat foto kasus tadi. Nah, seperti ini. Yang kalian lihat adalah gigi berlubang di tengahnya. Namun, gigi belakangnya itu nabrak. Gigi belakangnya itu numbuh sebagian. Setelah itu, coba kalian perhatikan. Di bagian tengah-tengah sini ada gambaran-gambaran yang nembus warna hitam. Nah, warna itulah adalah karies. Dan di sini pun, di bagian tengah-tengah sini, oklusal, tidak ada gambaran lubang. Lubangnya itu ada di dalam sini, lewat lidah. Nah, di situ, terus masuk ke dalam,
hitam semua di bagian karies, di bagian mahkotanya. Terus gimana caranya? Saya buat kavitas di situ. Saya buat kavitas, saya preparasi, terbentuklah seperti lubang preparasi yang dimaksudkan untuk membersihkan karies di bagian hitam-hitam tersebut, bagian gigi berlubangnya. Saya bersihkan sampai bersih, yang nantinya ditambal sementara dengan obat perawatan saluran akar di kunjungan pertama, yaitu mematikan saraf. Pastinya itu ditambal sementara dong ya. Nah, yang warna pink itu adalah tambalan sementara. Tambalan sementara dilakukan untuk meredakan sebagai langkah awal perawatan saluran akar yang tindakannya adalah mematikan saraf. Saya jelaskan ke pasien, mematikan saraf itu biasanya sakit 1-3 hari. Dan harus dijelaskan seperti itu supaya pasien itu tidak kaget. Pastinya jangan khawatir, saya kasih obat untuk pereda rasa sakitnya untuk mengurangi rasa sakit pada awal kunjungan pertama perawatan saluran akar tersebut. Nah, udah ditutup, udah diberi obat juga. Terus pasiennya nanti disuruh pulang. Karena ini pasiennya belum ada foto ronsen panoramiknya, saya anjurkan untuk foto ronsen panoramik. Saya berikan pengantar untuk ronsen panoramik tersebut. Yang dimaksudkan untuk melihat gigi bungsu yang miring tersebut. Gigi bungsunya itu apakah berlubang atau tidak? Atau justru memang gigi bungsunya dia tidak berlubang sama sekali, hanya mendorong gigi nomor 7 atau gigi geraham yang tengah itu. Nah, terus pasiennya alhamdulillah sudah saya tanganin dengan perawatan saluran akar. Jadi pasien pertama saya perawatan saluran akar dulu ya. Kedua juga sama, tidak langsung cabut. Nanti cabutnya di kunjungan berikutnya. Nah, ini pasien yang ketiga. Pasien yang ketiga kebetulan itu gigi bungsunya di bagian atas. Gigi bungsu di bagian atas itu saya lakukan pencabutan. Sama, pencabutan gigi bungsu itu dilakukan atas dasar indikasi dari pencabutan apabila gigi bungsu itu mengganggu untuk mengunyah makanan atau mengganggu yang lainnya, seperti bisa menyebabkan pusing, bahkan dulu pernah pingsan riwayatnya gara-gara gigi bungsu tersebut. Jadi gigi bungsu tersebutlah yang saya cabut, walaupun gigi pasien yang ketiga ini di atas giginya pun sebelahnya ada yang lubang juga. Tetap seperti ini kan atas. Nah, ini gigi bungsunya. Nah, tapi gigi bungsu yang mendorong, yang menyebabkan karies pada gigi tengah-tengah ini, atau gigi nomor 7 bagian atas, belum terlalu dalam kariesnya. Baru sebatasan superficial atau sebatasan enamel seperti ini. Jadi, saya tidak lakukan penambalan dulu. Karena yang urgensi adalah pencabutan gigi bungsu yang miring bagian atas. Jadi intinya, kalau misalkan pencabutan atau penambalan dilakukan, itu tergantung pada kasus pemeriksaan awal, dari anamnesa, dari pemeriksaan fisik, dari pemeriksaan lanjutan apapun penunjang, semua dilakukan baru bisa ditentukan itu ditambal atau dicabut. Pastinya ada tes-tes sendiri seperti tes vitalitas. Kalau misalkan masih vitalitas masih bagus, terus masih utuh dan akarnya tidak goyang, itu mungkin dipertahankan untuk ditambal. Nah, kalau misalkan gigi itu sebaliknya, gigi itu bagus tapi goyang derajat 3 atau suka bengkak atau hanya bisa menyebabkan bengkak saja sebagai vokal infeksi, berarti itu dicabut. Jadi dicabut atau ditambal tergantung dari dokter yang memeriksa ya. Bukan sendiri yang menganalisa dicabut atau ditambal. Tapi dokter tersebut akan memeriksa sampai pemeriksaan penunjang pun dilakukan apabila jika diperlukan. Nah, sekarang masih bingung? Gigi bungsu kalian ditambal atau dicabut? Datang ke dokter gigi. Biar tahu gigi bungsunya itu menghalangi atau memang justru gigi bungsunya memang miring tapi tidak bermasalah sama sekali. Jadi gigi bungsu itu tidak harus semuanya dicabut. Saya ulangin, gigi bungsu yang miring pun tidak harus semuanya dicabut. Karena gigi bungsu itu sebenarnya memang mempunyai peran untuk mengunyah dan bisa mengganggu apabila gigi bungsu itu ada terjadi keluhan. Semoga informasi ini bermanfaat ya buat kalian semua, terutama mengenai gigi bungsu. Gigi bungsu itu tumbuh di bawah usia 27 tahun. Bahkan ada yang di atas 27 tahun juga ada. Tergantung sih. Dari 0 sampai 27 tahun sebenarnya baik-baik aja gigi bungsu itu. Tapi di umur 28 ternyata sudah karies. Karies itu cepat sekali kalau misalkan sudah nyampe pulpa.
Akhirnya di umur 28 harus dicabut, padahal gigi bungsunya itu lurus. Ya bisa saja hal itu terjadi. Karena apa? Karena dokternya sudah memeriksa, sudah menganalisa, dan sudah menegakkan diagnosa. Pastinya diagnosa itu akan menghasilkan treatment apa aja yang akan ditentukan. Nah, seperti itu semua penjelasan dari saya. Semoga bisa difahamin kita semua. Masalah gigi bungsu bisa teratasi dengan mudah. Oke, ini saya kasih tips tambahan buat kalian semua untuk menangani gigi bungsu. Dari awal gigi bungsu itu tumbuh bisa miring atau bisa lurus. Itu tergantung apa? Tergantung dari rahangnya. Rahangnya itu kecil atau tidak, atau bisa menampung dari semua gigi tersebut atau tidak, yang jumlahnya 32 gigi. Kalau misalkan rahangnya sempit, itu maka pastinya akan berjejal dan gigi bungsu pun akan miring. Tapi kalau misalkan rahangnya cukup, maka gigi bungsu itu akan lurus. Nah, gigi bungsu miring dan lurus itu bukan berarti semuanya tidak bermasalah. Ada juga gigi bungsu yang tumbuhnya tegak lurus, itu akan jadi bermasalah. Contohnya, gigi bungsu yang tegak lurus tapi agak masuk ke dalam. Nah, itu juga bermasalah untuk dicabut. Ada gigi bungsu yang memang udah tumbuh tapi masih tertutup oleh gusi pertumbuhannya. Masih terhalang atau setengah tumbuhnya atau partial erupsi atau erupsi sebagian, tumbuh sebagian. Terus ada beberapa gigi-gigi bungsu yang memang berlubang cukup parah. Akibat apa? Akibat dari sikat giginya tidak meluas sampai ke belakang. Harusnya sikat gigi itu meluas sampai ke belakang. Nah, gigi bungsu tersebut bisa jadi bermasalah. Itu tidak terjangkau dari bulu sikatnya. Jadi tips dari saya, pilih bulu sikat yang ujungnya lembut khusus untuk gigi bungsu. Atau beli sikat gigi yang ukuran anak-anak. Apa salahnya kita punya 2 sikat gigi, satu ukuran dewasa untuk gigi depan dan khusus untuk gigi bungsu, itu sikat giginya anak-anak. Untuk pasta giginya itu bebaslah. Pasta giginya boleh apa aja. Yang penting nyaman dan yang penting cocok, tidak menyebabkan alergi pada mulut kita. Nah, gerakan menyikat untuk samping kanan kiri seperti biasa memutar. Tapi yang beda adalah bagian ujung, bagian dari bukal pipi ya, dari gigi bungsu tersebut harus segera dibersihkan. Apabila sisa makanan yang biasanya setelah makan malam masih menyangkut di situ, membiarkan saja, lama-kelamaan bagian situ jadi karies atau daerah bukal situ jadi karies. Biasanya ada di celah sini ya, interdental dari gigi bungsu, interdental dari gigi geraham 3, gigi geraham 2, atau gigi 7 atau gigi 8. Seperti itu. Kalau misalkan gigi bungsu sudah berlubang sedikit, itu pasti akan terus cepat banget untuk masuk ke dalam yang jadinya lubang dan sakit. Terus untuk gigi bungsu yang tidak berlubang, itu baiknya dilakukan secara menyeluruh untuk pengunyahannya. Tips dari saya, kunyah kanan kiri harus terpakai atau digunakan. Kenapa? Karena mengunyah itu dapat membantu membuka bagian gigi yang masih tertutup oleh gusi di saat erupsi, gini kan. Nah, kalau misalkan kita mengunyah kanan kiri, lama-lama gusi tersebut akan bisa membuka sendiri gitu secara alami. Nah, disitulah yang bisa nyebabin sakit apabila gigi bungsunya pun lurus, tapi tidak pernah dipakai untuk mengunyah, maka gusinya itu akan tetap tebal ya. Jadi intinya tidak bisa merekah pada saat gigi bungsunya akan erupsi. Nah, itu tips yang kedua. Terus tips yang selanjutnya adalah apabila setelah makan wajib menyikat gigi. Paling tepat 30 menit setelah makan harus menyikat gigi. Paling tidak, kalau misalkan tidak membawa alat sikat gigi, kumur air putih lah yang banyak, nah atau dibanyakin. Kanan kiri harus bersih. Terus yang selanjutnya adalah mouthwash dibutuhkan jika diperlukan. Kenapa? Karena kebanyakan mouthwash pun mungkin gigi kita akan ngerasakan linu. Akan semua yang ada di dalam rongga mulut pun keluar semua, dan ada bagian-bagian gigi yang memang tidak tahan dengan lapisan mouthwash tersebut. Jadi saran saya pilih mouthwash yang herbal. Nah, terus yang selanjutnya, apabila sudah rajin menggosok gigi, sudah rajin membersihkan celah-celah gigi, terus apakah sudah rajin menggosok gigi dengan gerakan yang lembut, dengan waktu yang cukup, tidak buru-buru, tidak terlalu lama juga, tidak terlalu keras, gerakannya benar, efektif ya.
terus tuh waktunya cukup, terus selalu membersihkan giginya. Apabila ada yang nyangkut ya, yang nyangkut di celah gigi itu dibersihkan pakai benang gigi. Nah, terus bisa juga dengan merawat terus dari gigi-gigi tersebut, di bagian gigi mana saja yang sering menyangkut makanan, kita lihat, kita cek terus secara berkala. Dan dari pola makannya juga itu hati-hati ya, biasanya makanan yang asam, makanan yang terlalu manis itu harap berhati-hati. Nah, bisa menyebabkan gigi kita terkikis. Dari gerakan sikat gigi yang keras juga nanti bisa menyebabkan gigi kita abrasi. Maka dari itu kita harus mawas diri, kita harus jaga-jaga karena gigi kita sudah tidak ada gantinya lagi apabila di atas umur 14 tahun. Gigi anak-anak batasnya sampai umur 14 tahun. Seperti itu. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua. Masalah gigi bungsu, tidak ada lagi yang masalah bingung ditambal dulu atau dicabut. Apabila kasusnya berdempetan, ini perlu dicabut, ini ditambal dulu, itu perlu mana dulu yang dilakukan. Pergi ke dokter gigi supaya lebih jelas. Seperti itu. Apabila ada pertanyaan, isi di kolom komentar, jangan segan-segan, silakan isi, pasti saya jawab nanti. Dan untuk selanjutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe supaya video ini makin berkembang dan semua masyarakat Indonesia, bahkan di luar Indonesia pun tahu video saya dan akan sharing bersama di channel YouTube Dr. Gigi Wawan Sumantri ini. Oke, sampai di sini, sampai jumpa di next video, pastinya berkaitan dengan video ini atau dengan topik-topik terbaru lainnya. Jadikan orang pertama dengan menyalakan loncengnya yang tahu updatean terbaru dari saya. Selamat siang dan salam sehat, gigi kuat.